Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 72. Sebuah janji. Selamat mendengarkan. Kinar mendorong pelan dada suaminya. Ia masih belum nyaman melakukan itu di depan orang lain. Mas Tara, sudah kubilang jangan menciumku di depan orang. Kan tidak enak. Sementara Leon hanya terkekeh. Aku merindukanmu. Kenapa kau tak menerima panggilan telepon dariku? Hah? Kau menelponku? Kinar pun meraih ponsel di dalam tasnya. Dan benar, ada 10 panggilan tak terjawab. Kau ini ya, mulai berani mengabaikan panggilan telepon dariku. Maaf cinta, aku tidak sengaja mengatur mode diam di ponselku. Baiklah, tapi berikan kecupan di sini. Menepuk-nepuk pipinya sendiri dengan jari telunjuknya. Kinar pun tersenyum, lalu memberikan apa yang suaminya inginkan. Leon pun tersenyum senang, setelah itu menoleh ke arah Ivan. Ivan, kita jalan sekarang. Sementara Ivan masih mematung. Ivan, iya tuan. Ivan gelagapan. Kita pergi sekarang. Kinar mendongakkan kepalanya. Iya sayang, sudah jam 4 sore. Biar tidak terlalu malam juga pulangnya. Soalnya pukul 8 malam nanti ada acara kolega di salah satu hotel milik Dewantara Group. Oh, begitu ya. Kinar menoleh ke arah Dayu. Kak Dayu, maaf ya, aku harus pulang. Iya Kinar, tidak apa. Dayu tersenyum sopan. Dia menjaga adab sekali di depan Presiden Direktur Dewantara itu. Dokter, terima kasih sudah menemani istriku. Kami permisi dulu. Melingkari pinggang Kinara lalu berjalan keluar. Dengan tangan Kinar yang melambai ke arahnya, yang dibalas juga oleh Dayu. Setelah keduanya keluar, kini tinggal Ivan yang masih di depan pintu. Ia pun menganggukkan kepalanya sekali kepada Dayu. Lalu memutar tubuhnya. Ivan, pria itu pun mengurungkan niatnya untuk melangkah pergi. Dengan posisi yang masih membelakangi, dia diam saja, menunggu apa yang akan dikatakan Dayu. Apa kau tidak ingin bertanya sesuatu kepadaku? Pria itu masih diam saja. Ivan, apa kabar? Dayu pun mendesah. Ia berjalan mendekati Ivan dan berdiri di hadapannya. Hanya itu. Lalu aku harus apa? 7 tahun lebih kita tak jumpa. Hanya itu yang kau tanyakan? Aku sudah ditunggu Tuan Muda. Aku harus pergi. Ucapnya hendak melewati Dayu. Namun gadis itu mencengkram kedua kerah baju Ivan cepat. Lalu menariknya. Agar tubuh Ivan tercondong ke arahnya. Sehingga pertemuan bibir mereka pun tak terelakkan. Mata Ivan membulat sempurna. Namun dia tak menolak itu selain diam saja. Hingga Dayu melepaskannya sendiri. Gadis itu terkekeh dengan genangan air mata yang ia usahakan untuk tidak terjatuh di pipinya. Aku benar-benar wanita tidak tahu malu. Dia melepaskan cengkramannya, lalu pergi meninggalkan Ivan yang masih diam saja. Dalam langkah kaki yang cepat itu, Dayu mengusap air matanya. Dia harus bergegas pergi karena tidak bisa lagi menahan tangisnya. Benar. Luka yang ia rasakan sejenak terkalahkan dengan rasa rindu yang teramat. Sehingga membuatnya berani memberikan kecupan di sana. Namun yang lebih membuatnya kecewa, pria itu tetaplah pasif. Seolah membuatnya tersadar atas apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang sangat memalukan. Bahkan dia tak mengejarnya sama sekali. Membuat Dayu merasakan bahwa dia adalah wanita paling rendah di dunia ini. Karena membiarkannya pergi begitu saja. Hingga lift itu pun hendak tertutup. Tubuh Ivan sama sekali tak terlihat menyusul, walaupun hanya bayangannya saja. Pintu tertutup. Satu tangan bertopang pada dinding lift itu. Sementara satunya lagi meremas baju di bagian dadanya. Tidak ada lagi harapan untuknya. Selain hidup dalam penantian panjang yang berakhir dengan sia-sia. Jahatnya kau Ivan. Kau benar-benar membuatku sampai segila ini. Mencintai pria dingin yang sama sekali tidak peduli kepada aku.
terisak seraya mengutuk dirinya, membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Hingga pintu kembali terbuka, di mana pria berjas itu ngos-ngosan berdiri di hadapannya dan berjalan masuk menghampiri, lalu memeluk tubuhnya kemudian. Iya, sebenarnya Ivan berlari menuruni tangga darurat demi menyusul Dayu tadi. Setelah dapat izin akan turun dalam waktu 10 menit lagi. Gadis itu membisu. Ia tidak percaya bahwa pria itu memeluknya saat ini. Terdengar suara nafas yang tersengal-sengal dengan debaran jantung yang berdegup kencang di dadanya. Maaf, sudah membuatmu menunggu tanpa kepastian. Dayu pun kembali terisak. Maaf, tolong maafkan aku. Kau benar-benar jahat, Ivan. Kau benar-benar jahat. Tangan Dayu masih melingkar kuat di lingkar pinggang pria itu. Sementara lift terus turun. Apa kau mau menungguku lagi? Dayu mengangkat kepalanya. Apa kau bilang? Kau menyuruhku untuk menunggumu lagi? Kenapa tak sekalian saja kau membunuhku saat ini juga? Dayu kesal. Ivan tersenyum tipis. Kali ini hanya sampai urusan Tuan dan Nona Dewantara selesai. Aku akan memberikan jawabannya. Kau pikir aku bodoh? Walaupun sebenarnya aku memang bodoh. Tapi untuk kali ini aku tidak bisa mempercayaimu. Jadi sebaiknya berikan jawabanmu sekarang saja. Untuk kali ini aku memegang janjiku. Dan jika aku ingkar, kau boleh melakukan apapun. Termasuk menyantetmu. Ivan ingin tergelak. Namun dia hanya menyunggingkan senyum tipisnya. Iya, lakukan saja. Gadis itu pun melepaskan dirinya dari pelukan Ivan. Menyeka air matanya, lalu mengangkat jari kelingkingnya. Janji. Ivan menyentuh jari kelingking itu. Dayu tersenyum senang. Hingga pintu lift terbuka. Dan Ivan menggandeng tangan itu keluar. Kita berpisah dulu. Aku harus bekerja. Akhir pekan ini mau keluar. Aku benar-benar tengah sibuk, jadi aku tidak bisa. Ivan menghela nafas sembari berkacak pinggang, menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu mendaratkan kecupan di kening gadis itu. Puaskan kau hadiah rasa rinduku. Hanya sebatas itu, dia pun melenggang pergi, meninggalkan Dayu dengan kedua pipinya yang merona. Andaikan saja ini bukan tempat umum, mungkin dia akan berjingkrak saking girangnya. Semoga kau menepati janjimu, Dedar. Awas saja kalau kau bohong lagi. Aku benar-benar akan mengirim santet untukmu. Di dalam mobil itu, Ivan terus saja menyunggingkan senyum di depan. Ia tidak peduli yang di belakang tengah bermesraan. Yang pasti, ia merasakan bahagia teramat. Karena lahan di hatinya yang sudah mengering lama akibat kemarau panjang, tiba-tiba tumbuh bunga-bunga kecil. Sehingga membuatnya merasa lebih hidup lagi saat ini. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.